Hai guys, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya dengan Van Rotan di channel saya Van LB. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe video saya dan supaya saya tetap bisa berkreativitas dan menghasilkan video-video edukatif mengenai dunia lovebird. Ya, Indonesian Fallow ya, dibentuk atau disebutkan kenapa menjadi Indonesian Fallow. Ada beberapa pertanyaan. Itu dikarenakan memang saya ulangi kembali ya, berasal dari Pale Fallow ya. Dari Pale Fallow sehingga membentuk Pale Fallow yang berwarna atau Pale Fallow yang memiliki warna bulu dan sayap yang lebih tegas atau solid. Nah, ketika warna Pale Fallow berwarna tegas dan solid, kita mau menyebutkan itu menjadi Dan Fallow, itu belum atau mungkin tidak disetujui atau belum bisa disebutkan sebagai Dan Fallow. Oleh sebab itu, makanya kami sendiri mengklaim bahwa ini karena lahir di Indonesia dan kita sebut menjadi Indonesian Fallow. Nah, Indonesian Fallow sendiri tidak dimiliki oleh peternak-peternak yang ada di pangsa pasar Eropa, sehingga untuk harga 200 juta di Indonesia masih ada 4 ekor yang ada. Oleh sebab itu kami sendiri mau mengekspor ke luar negeri butuh ratusan ekor. Nah, sehingga butuh banyak sekali bersama-sama peternak untuk mencetak warna Indonesian Fallow seperti itu. Dan kami sangat membutuhkan semangat dan semua bersama-sama bekerja sama untuk kita bisa mencetak Indonesian Fallow dan bisa ekspor di tahun 2020. Mutasi IF yang diimpikan adalah mencetak Opaline Parblue Ewing Indonesian Fallow, di mana bisa dilihat dalam bentuknya, di mana kita lihat di jaket saya. Ini bentuk yang menjadi impian atau burung impian yang akan kita ekspor. Bagi para peternak yang mau bersama-sama mencetak, ayo silakan kita coba bersama. Materi dasar yang di pairing dalam mencetak Opaline Parblue Ewing Indonesian Fallow itu ada 2 yang harus kita fokuskan dalam beternak jenis Indonesian Fallow. Pertama adalah Opaline, yang kedua adalah Pale Fallow sebagai materi dasar kita. Oke, untuk penjelasannya mari kita saksikan video berikut ini. Ada 2 unsur penting dalam mencetak Indonesian Fallow sehingga menjadi high-end mutation. Artinya mutasi yang sangat dicari-cari atau mutasi yang tertinggi. Nah, itu adalah Dreambird atau burung impian yang saya atau teman-teman peternak yang lain, komunitas yang lain tunggu-tunggu apakah bisa menjadi seperti ini. Ini adalah tantangan buat kita. Tetapi ada rumus dan sudah ada bukti yang bisa kita lihat dalam video ini. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Nah, 2 unsur penting untuk mencetak Indonesian Fallow. Yang pertama adalah biola atau bahasa yang secara edukasinya adalah Opaline ya. Nah, Opaline kenapa penting? Karena Opaline adalah mutasi yang cantik ketika dilihat ya. Tetapi apa bisa dibayangkan ketika ada unsur matanya berwarna merah gitu ya para peternak. Nah, Opaline ini adalah mutasi yang merupakan SL atau sex-linked recessive, di mana jantan itu sebagai split tapi betina tidak. Nah, kalau kita lihat juga unsur yang kedua adalah Pale Fallow. Pale Fallow adalah unsur atau mutasi autosomal resesif, di mana kedua antara jantan dan betina bisa dikatakan split Pale Fallow. Jadi Opaline split Opaline atau split biola hanya terdapat pada jantan, dan Pale Fallow adalah split Pale Fallow bisa didapatkan pada jantan dan betina. Dengan adanya 2 teori ini atau dasar ini, berarti dibutuhkan atau disarankan yang memegang posisi jantan adalah split Opaline atau berdarah Opaline atau berdarah biola, dan posisi betina adalah Pale Fallow, sehingga memudahkan kita ke depan untuk mencetak
warna atau mencetak hasil mutasi high-end mutation yang baru dengan nama Indonesian Fallow. Kunci berikutnya untuk mencetak Indonesian Fallow adalah Spangle atau H, ya, yang merupakan mutasi incomplete dominant, di mana Spangle ini berfungsi untuk menambahkan corak yang lebih tegas kepada warna bulu atau warna bulu di bagian sayap maupun bagian punggung burung, sehingga ada corak warna lebih dibandingkan warna sebelumnya. Nah, ketika pasangan dari kita jodohkan antara Spangle atau Edge ini dengan Pale Fallow yang belum memiliki warna atau corak atau masih polos, ya, ketika kita jodohkan kemungkinan bisa akan memunculkan Spangle split Pale Fallow. Nah, ketika kita sudah memiliki Spangle split Pale Fallow, ya, kita bisa jodohkan lagi dengan Pale Fallow, ya, yang berikutnya, sehingga kita akan melihat anakan, ya, dari yang berikutnya ini sudah mulai muncul corak yang baru, ya, warna yang baru. Nah, dibutuhkan beberapa kali silangan dari Spangle ini untuk semakin pekat dan semakin pekat dan semakin pekat. Ketika warna sudah semakin pekat, ya, semakin tegas warna punggung dan warna sayap, itu menjadi tujuan utama atau kunci sebelum, ya, kita mutasikan atau jodohkan dengan corak atau bentuk motif seperti ewing. Lalu kita mau masukkan opalin atau biola. Nah, yang paling kunci, yang paling utama adalah menegaskan warna atau pada Pale Fallow. Sehingga ketika sudah tegas, baru motif-motif yang lainnya bisa kita gabungkan dan menjadi maksimal. Nah, apa yang terjadi jika motif dulu yang kita jadikan dan kita belum mempertegas warna pada Pale Fallow? Yang terjadi adalah warna Pale Fallow yang muncul akan tetap pucat, ewing yang muncul akan tetap pucat karena belum ada corak yang tegas. Oleh sebab itu, pastikan di kandang kita semua atau para peternak ini yang mau mencetak Indonesian Fallow itu sudah ada Spangle, ya, karena dibutuhkan materi dasar Spangle ini. Kalau mau mulai dari awal tidak masalah, karena lebih baik kita punya dari awal. Atau langsung mau menentukan, oh saya mau cari Spangle split PF, yang pastinya harga juga menentukan kualitas. Berikut adalah dua unsur yang harus dihindari dalam pemilihan Spangle materi breeding kita. Pertama pastel, yang kedua tint. Kenapa dua unsur tersebut harus dihindari? Karena akan mengurangi ketegasan atau corak warna pada bulu sayap atau bulu punggung pada lovebird breeding kita. Berikut ini adalah contoh dari Indonesian Fallow yang sudah bisa kita lihat. Ada Parblue Indonesian Fallow dan juga ada Opaline Blue Indonesian Fallow. Terima kasih kepada para subscriber yang telah menonton video ini, dan pastikan bisa di-share, diberikan kepada teman-teman pecinta burung lovebird yang lain, sehingga makin banyak yang mempunyai hobi yang sama seperti kita. Dan tidak lupa saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Exotic LB, Om Yuli Srianto, yang telah menjadi inspirasi dalam video ini dan berinvestasi juga, dan juga memberikan burung-burung kualitas terbaiknya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama dan berjuang bersama-sama dan memiliki hobi yang bersama-sama, dan kita juga menikmati hasil bersama-sama. Dan terima kasih untuk dukungannya selama ini. See you guys. Untuk video saya yang berikutnya atau yang part 2, saya akan membuat atau memberikan alternatif, karena disarankan untuk breeding kita minimal 2 pasangan. Jadi saya akan menjelaskan 2 pasangan alternatif untuk mencetak Opaline Indonesian Fallow.